Mari kita berdiri. Saudaraku, dengarlah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan itu telah digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus. Sambutlah dia. Ibadah Natal ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, lilin berwarna putih sudah menyala. Hal itu menandakan bahwa sukacita Natal telah tiba. Lilin Natal yang berwarna putih itu diberi nama Christ Candle, yang artinya lilin Kristus. Lilin ini menyimbolkan Kristus sendiri. Lilin ini hendak menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang suci, yang diutus Allah bagi penebusan dosa kita semua. Dengan menyalanya kelima lilin tersebut, maka tuntas sudah seluruh rangkaian kisah. Dari penantian hingga lahirnya Kristus. Dalam ibadah Natal ini kita akan menggumuli tema Kristus lahir untuk memulihkan dunia yang kesakitan. Melalui tema ini kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan dunia dari rawa paya penderitaan. Sebab Dia yang telah lahir tetap hadir dan menyertai perjalanan kehidupan sampai dengan akhir zaman. Dengan demikian kita bersedia bersaksi untuk kemuliaan namanya melalui tutur kata dan tindakan hidup sehari-hari. Saudaraku, di hari istimewa ini, kita kembali diajak untuk merenungkan cinta kasih Tuhan melalui jalan inkarnasinya menjadi manusia. Di hari Natal ini, kita tidak hanya mensyukuri cinta kasih itu dalam kelahirannya saja,
melainkan juga dalam penebusannya atas dosa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cahaya ilahi, Sang Pembebas dan Penasihat yang ajaib, ampunilah kami yang berdosa ini. Kiranya kami mengalami pembaharuan hidup, sehingga kami mampu menjadi palungan-Mu dan bersedia berjalan di belakang-Mu. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua. Demikian, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, pembaruan telah dan datang terjadi melalui Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita selalu memuliakan Dia.
Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang Persembahan pujian dari paduan suara Samaria. Tuhanku Yesus, Allahmu bersujud di
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Natal ini adalah bentuk kasih-Mu yang sempurna. Tiba saatnya bagi-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu kepada kami. Bersabdalah ya Bapa, sebab firman-Mu akan memandu setiap langkah kami dan menjadi suluh bagi jalan kami. Dengan demikian, maka hati kami akan tetap menjadi tenang dan teguh menghadapi kemelut dunia ini. Ya Roh kebenaran, mampukanlah kami agar dapat memahami dan melakukan sabda-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan doa ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 12 yang demikian. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur pasal 93. Mazmur pasal 97. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, Api menjalar di hadapannya. dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi, Langit memberitakan keadilannya. dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak.
oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bacaan kedua diambil dari surat Titus pasal 3 ayat 4-7 yang demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8-20 yang demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Allah dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar saudara-saudara? Semoga semua baik-baik saja di dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita merayakan Natal berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Apa bedanya saudara-saudara? Apa kesamaannya saudara-saudara? Jelas, bedanya saat ini kita merayakan Natal pada saat pandemi. Semuanya serba terbatas. GKI Kuitang melaksanakan ibadah secara online untuk menjaga dan melindungi jemaat dari penularan COVID-19. Kesamaannya apa? Dari tahun ke tahun kesamaannya adalah setiap Natal kita merayakan Tuhan Yesus yang lahir ke dalam dunia menjadi juru selamat kita. Tentu ada rasa syukur kita masih bisa merayakan Natal. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saat ini kita merenungkan tema Kristus lahir untuk memulihkan dunia yang kesakitan. Mari kita lihat logo Natal GKI Kuitang ini. Saudara-saudara, digambarkan di sini bahwa Tuhan Yesus memeluk dunia yang sedang kesakitan dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus mengenakan pakaian dokter yang memeluk pasien bangsa-bangsa di dunia yang dilambangkan dengan bendera-bendera negara-negara di dunia ini. Nah, apa artinya dunia yang kesakitan? Pertama, kesakitan secara jasmani, suatu realitas. Saat ini dunia sedang kesakitan. Sudah 10 bulan lebih dunia ini dilanda pandemi COVID-19. Ada banyak orang yang terpapar COVID-19, harus isolasi dan dirawat. Ada yang susah bernafas, sehingga harus dipasang ventilator untuk membantu pernafasan. Bahkan ada berapa banyak yang meninggal dunia karena COVID-19 ini. Saat ini banyak rumah sakit yang sudah penuh pasien. Para dokter, para suster, serta tenaga medis terus berjuang keras untuk melayani pasien. Banyak yang tidak sempat beristirahat dan risiko tertular. Dan banyak pula dokter dan perawat, tenaga medis yang meninggal dunia karena COVID. Saudara, dunia yang kesakitan. Kesakitan bukan saja secara jasmani akibat COVID, tetapi juga dunia mengalami berbagai kesakitan akibat pandemi ini. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Yang kedua, saudara-saudara, secara psikis, banyak keluarga yang berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak harus belajar dari rumah, kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan semakin banyak terjadi, bahkan angka perceraian meningkat. Saudara-saudara, kondisi ini semakin diperparah dengan maraknya
politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam situasi krisis ini, kita diingatkan bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun secara psikis. Dan yang ketiga, saudara-saudara, secara rohani. Sebenarnya Alkitab sudah menyatakan bahwa dunia yang kesakitan itu telah terjadi sejak manusia di Taman Eden, sejak manusia jatuh dalam dosa. Manusia melawan kehendak Allah. Sejak saat itu, manusia mengalami berbagai kerusakan dan penderitaan. Relasi dengan Allah menjadi rusak. Relasi dengan sesama menjadi rusak. Relasi dengan diri sendiri menjadi rusak. Bahkan relasi dengan alam ciptaan Tuhan menjadi rusak. Semuanya itu akibat dunia, mengakibatkan dunia menderita dan kesakitan, bahkan mengakibatkan kebinasaan. Saudara-saudara sekalian, berita Natal adalah kabar baik. Natal adalah perwujudan kepedulian dan kasih Allah akan dunia ini. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan, "Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang." Firman ini digenapi ketika Kristus datang ke dalam dunia menjadi juru selamat dunia. Maka dalam bacaan Lukas pasal 2 tadi, malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kristus telah datang untuk memulihkan dunia ini yang menderita dan kesakitan. Pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita percaya Allah tidak tinggal diam. Allah mau menolong dunia yang kesakitan. Allah mau menolong manusia yang tak berdaya. Sesungguhnya Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, supaya mendapat kasih dan pengampunan Allah. Supaya manusia yang berdosa itu beroleh selamat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setiap kali kita merayakan malam Natal, selalu ada acara penyalaan lilin. Lilin yang dinyalakan. Apa artinya, saudara-saudara? Lilin itu yang dinyalakan adalah lambang terang kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Yang kedua, lilin itu juga lambang pengorbanan. Saudara, lilin ini berguna kalau ia menyala. Kalau ia menyala terus sampai habis. Lilin ini tidak ada gunanya kalau tidak menyala dan menerangi. Tidak ada gunanya kalau dia tidak berkorban sampai habis. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia, membawa terang kehidupan. Ia telah memberikan contoh dan teladannya. Kasih-Nya yang begitu besar. Ia rela berkorban. Ia lahir ke dalam dunia menjadi manusia.
bahkan sampai mati di atas kayu salib, supaya saudara dan saya beroleh hidup, mengalami keselamatan dari Allah, mengalami damai sejahtera dari Allah, meskipun saat ini di tengah pandemi. Kelahiran Kristus memulihkan dunia dari kesakitan. Hari ini kita merayakan perjamuan kudus, merayakan Kristus yang telah lahir ke dalam dunia, menyatakan kasih-Nya, berkarya dan berkorban sampai mati di kayu salib. Kristus yang bangkit dan menang, yang naik ke surga, akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita diyakinkan bahwa Tuhan Yesus telah lahir untuk menyelamatkan dunia dari rawa paya penderitaan. Tuhan Yesus telah lahir, tetap hadir dan menyertai perjalanan kehidupan kita sampai akhir zaman. Kristus telah datang ke dalam dunia seperti lilin yang rela berkorban, yang bersedia sampai habis, rela berkorban untuk keselamatan manusia. Saudara-saudara, mari kita belajar seperti Kristus yang rela berkorban untuk keselamatan dunia. Saat ini banyak orang yang susah dan menderita, membutuhkan kasih yang dari Tuhan. Saudara-saudara dan saya yang telah menerima kasih Tuhan itu diutus untuk meneladan Kristus, untuk menjadi seperti lilin-lilin yang rela berkorban bagi dunia dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kata, melalui karya dalam hidup sehari-hari. Bersediakah saudara mengikut Kristus? Amin. Kita memasuki saat teduh, kita renungkan sejenak firman Tuhan ini, dan paduan suara Shalom akan mempersembahkan pujian.
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas lawatan Tuhan dalam ibadah Natal ini di setiap keluarga di lingkup GKI Kuitang dan gereja lain. Melalui ibadah Natal ini dari rumah masing-masing, kiranya damai sejahtera Allah melingkupi setiap keluarga dan tetap dapat merasakan sukacita. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana sehingga kami dan masyarakat mampu menjalani normalitas baru dengan melakukan protokol kesehatan yang benar untuk melindungi sesama dan diri kami sendiri. Kami berdoa bagi pemerintah dengan reshuffle 6 menteri baru Kabinet Indonesia Maju dan instansi terkait agar mampu mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik dan cepat. Kami berdoa agar uji klinis vaksin COVID-19 dapat segera membawa hasil yang baik. Kami berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan yang ada di rumah sakit, serta dengan keluarganya yang menunggu di rumah, agar senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, termasuk bagi saudara-saudara pasien COVID-19 yang isolasi diri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan mereka, serta memberikan pemulihan. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka cita, bagi keluarga almarhum Bapak Kaleb Ayer, keluarga almarhumah Ibu Peggy Patisalamu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa bagi masyarakat kami dari berbagai profesi yang terkena dampak ekonomi dari PSBB, pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Berkatilah anak-anak kami yang belajar dari rumah, bagi para guru, dosen, dan pekerja yang bekerja dari rumah maupun bekerja di tempat kerja mereka, agar mereka dapat melakukannya dengan baik. Bagi para pengusaha, kami berdoa agar diberi hikmat dan bijaksana dalam mengelola usahanya, sehingga terhindar dari melakukan PHK kepada para karyawannya. Ya Tuhan, pulihkanlah roda perekonomian bagi bangsa kami, ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi panitia Natal, Tahun Baru, sampai Minggu Epifani.
Kiranya Tuhan memberkati segala pelayanan mereka. Kami berdoa untuk restorasi gedung gereja GKI Kuitang. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat bagi jemaat-Mu, sehingga segala kebutuhan biaya pembangunan dapat terpenuhi dan pembangunan dapat selesai pada waktunya. Ya Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam Mazmur 9 ayat 2-3. Demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Kantong persembahan pada hari ini Jumat 25 Desember 2020 akan digunakan untuk kantong pertama untuk Natal, kantong kedua untuk perjamuan kudus. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 101 ayat 1-2. Alam raya berkumandang. Pujian mulia dari gunung, daripada hidung malaikat bergembang. In excelsis Deo. Gembala, karena apa sambutan ini menggagah? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada hari yang indah ini, kembali kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu dalam ibadah memperingati hari kelahiran-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan dan tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, marilah kita memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kedamaian
untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amakanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, amin, amin. Selamat pagi saudara-saudaraku jemaat yang terkasih. Aku mewakili Gereja GKI Kuitang mengucapkan selamat Natal. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, selamat Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Ansori dari Gus Durian Jombang ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada Jemaat GKI Kuitang, Majelis Jemaat beserta dengan para pendetanya. Semoga Natal pada tahun hari ini senantiasa membuat kita bersuka cita
dan hidup dalam optimisme. Selamat Natal dan Tahun Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau bilang, beli kue bantal di Pasar Baru. Apa tuh? Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Merry Christmas and Happy New Year 2021. May God bless you all. Kami keluarga Pendeta Litos Terspane mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Karyawan GKI Kuitang mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dari keluarga Teddy Lubis. Tuhan memberkati. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yay! Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Adi Prawiro mengucapkan Merry Christmas and a Happy New Year. Kami keluarga Sabta Putra Ginting dan Eka Purba mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Mari kita menjadi pembawa cinta kasih, damai sejahtera, dan terang bagi dunia serta keluarga. Salam sehat. Keluarga Parno mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Salam sehat, Tuhan memberkati. Damai dan cinta telah menjelma. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kami dari keluarga Sarwediono mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year 2021. God bless you all. Selamat Natal, damai Tuhan besertamu. Shalom.
Kami dari keluarga Pendeta Emeritus Arti Sembiring mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan menyertai. Kami, keluarga Natania Basa, mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Semoga damai sejahtera dan sukacita Natal beserta kita memasuki tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati.